panggil Bu Risma. Selanjutnya panelis berikutnya Bu Marni Silalahi tentang materi merancang program pengayaan dan remedial. Untuk Bu Marni kami persilakan. Ya, selamat pagi. Saya tes suara dulu, terdengar ya Pak? Iya, kedengaran Bu. Oke. Saya share screen ya. Iya. Ya, sampai dulu. Ya. Baik. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nama saya Marni Silalahi. Saya mungkin memperkenalkan diri dan organisasi saya dulu ya. Saya sekarang bekerja di Save the Children. Save the Children ini adalah sebuah lembaga non-profit yang fokus pada pemenuhan hak-hak anak di dunia. Jadi organisasi kami berdiri sejak tahun 1919, didirikan oleh Ibu Eglantine Jebb, dan pendiri organisasi kami ini juga yang pertama merumuskan tentang butir-butir konvensi hak anak yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi konvensi hak anak yang juga diratifikasi oleh Indonesia. Kami bekerja di 120 negara, termasuk Indonesia. Dan di Indonesia kami bekerja di 12 provinsi, dan kami mempunyai program kerja dalam berbagai bidang, kesehatan, nutrisi, pendidikan, perlindungan anak, ekonomi, keterampilan kerja, tata kelola pemerintahan, dan penanganan bencana. Ini adalah peta yang merah-merah itu adalah lokasi kerja kami. Ya, dalam tujuan sesi yang akan saya bawakan sekarang ada dua ya. Yang pertama, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk meninjau tentang pedoman-pedoman atau kerangka-kerangka baik internasional maupun nasional dan data-data terkait pentingnya asesmen dalam situasi bencana, termasuk pandemi COVID-19 ya, dan bagaimana penilaian sebaiknya dilakukan dalam situasi ini. Yang kedua, saya akan mencoba membagikan contoh-contoh asesmen yang diterapkan dalam program Save the Children, terutama dalam program terkait pendidikan, dalam situasi sebelum pandemi dan saat pandemi COVID-19. Kita melakukan adaptasi ya terhadap perangkat ajar dan termasuk penilaian guru-guru yang dilakukan untuk mendukung pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, saya akan mulai dari satu pedoman tentang standar minimum pendidikan dalam situasi darurat. Ini biasa disebut INEE atau Interagency Network for Education in Emergency. Nah, jadi dalam respon kemanusiaan Bapak dan Ibu, di mana terjadi situasi darurat, ada standar-standar minimum untuk pendidikan yang harus diatur. Dan berbagai negara ya bekerja sama untuk menerapkan standar-standar tersebut. Standar ini kemudian juga sudah dikontekstualisasi di negara kita oleh Kemdikbud dan sudah ada pedoman penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat yang sebelah kiri gambarnya. Ini bukunya. Jadi saya membawakan ini juga dalam maksud untuk sosialisasi ya tentang pedoman yang sudah ada untuk pendidikan kita ketika situasi darurat terjadi. Hanya seringkali konteks bencananya ini adalah bencana alam. Baru kali ini yang kita mengalami pandemi yang sedemikian besar dan pedoman ini pun akhirnya harus diadaptasi lagi ya, sehingga keluar berbagai kebijakan, berbagai protokol juga karena tidak ada sebelumnya, tidak sekomplit itu sebelumnya dalam pedoman yang ada.
Nah, saya mau menunjukkan dalam AINI ini ada standar tentang bagaimana melakukan asesmen hasil belajar. Itu terdapat dalam domain atau bidang belajar mengajar. Jadi bidang-bidangnya tuh domain-domainnya ada tentang kebijakan. Jadi bagaimana sih standar untuk kebijakan dalam situasi darurat. Kemudian juga standar tentang akses belajar, standar tentang guru, dan standar tentang partisipasi masyarakat, koordinasi, dan sebagainya. Nah, ada satu domain tentang belajar mengajar dan standar 4-nya ini menyampaikan tentang bagaimana asesmen hasil belajar seharusnya dilakukan. Jadi asesmen harus dilakukan secara berkelanjutan dan merupakan evaluasi terhadap kemajuan pelajar terhadap tujuan belajar yang menginformasikan metode mengajar. Jadi asesmen itu bisa memberikan informasi pada guru apakah metode mengajarnya sudah sesuai, kemudian juga berguna untuk memperbaiki metode mengajar guru. Selain itu, prinsip asesmen juga harus adil, reliable, ya, terus tidak boleh mengancam siswa. Jadi tidak membuat siswa merasa lebih tertekan karena sudah situasi darurat, kemudian lebih terancam lagi, gitu ya. Yang ketiga, asesmen harus relevan terhadap kebutuhan pendidikan dan ekonomi di masa depan, gitu. Jadi dari mulai perangkat pembelajarannya juga harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat itu. Makanya ada asesmen dulu apa yang dibutuhkan oleh para siswa dalam suatu situasi bencana. Kemudian juga bagaimana kebutuhannya dalam masa depan siswa itu sendiri di situasi bencana dan ketika sudah pulih. Nah, asesmen harus relevan terhadap kebutuhan itu. Kemudian tentang pedoman pembukaan kembali sekolah, karena pandemi ini juga dialami oleh semua negara, ya. Jadi ada pedoman yang disusun oleh UNICEF, UNESCO, dan World Bank. Ini juga tentang kerangka untuk pembukaan sekolah yang aman, ya, Bapak dan Ibu. Nah, ada dua guideline atau pedoman yang saya tunjukkan. Satu lagi dari Global Education Cluster atau kluster pendidikan global tentang bagaimana pedoman untuk kembali ke sekolah dengan aman. Jadi ini lebih rinci lagi dari yang punya UNICEF, UNESCO terdahulu. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar juga untuk surat keputusan bersama 4 menteri, ya, tentang tentang penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru. Bapak dan Ibu saya yakin sudah familiar dengan SKB 4 Menteri ini dan isinya. Namun saya mau menunjukkan dalam framework pembukaan kembali sekolah dan guideline tentang kembali sekolah yang aman ini, ada 4 hal yang ditekankan, ya, bahwa untuk pembukaan kembali sekolah atau pemulaan tahun ajaran, ya, belum kembali ke sekolah tapi masih tetap belajar di rumah, ya, ada 4 hal yang harus dipersiapkan. Pertama, safe operation. Ini bicara tentang protokol, tentang adanya pedoman, panduan bagaimana supaya anak-anak, guru, ya, semua warga pendidikan tetap berada dalam kondisi yang aman dan selamat. Kemudian juga tentang learning. Learning ini berfokus pada pendidikan atau pembelajaran. Bagaimana supaya pembelajaran ini bisa diperbaiki. Kenapa? Karena ada di bawah ini, Bapak Ibu. Ada kehilangan pembelajaran, defisit learning yang sangat besar, ya, dalam periode penutupan sekolah. Seperti kita tahu dalam 3 bulan, 4 bulan terakhir, ya, ada yang bisa belajar dengan efektif karena sarana prasarana mendukung, tapi ada juga yang banyak juga yang tidak belajar atau tidak belajar optimal, ada yang tidak belajar sama sekali. Nah, karena itu diperlukan adanya suatu program remedial skala besar. Ya, disampaikan demikian. Perlu program remedial skala besar untuk mengurangi kehilangan pembelajaran dan mencegah memburuknya ketidaksetaraan dalam pembelajaran setelah penutupan sekolah. Tuh, dengan fokus pada literasi dan numerasi, ya, melek huruf hitung,
untuk anak-anak usia sekolah dasar dan harus menyediakan aksesibilitas untuk anak-anak penyandang cacat. Kemudian yang hal ketiga, kita harus memperhatikan bahwa ada anak-anak yang paling rentan ya, yang paling sulit terjangkau. Nah, tahun ajaran baru ini atau ketika sekolah dibuka kembali, harus ada satu kegiatan, satu strategi untuk bisa menjangkau anak-anak ini. Anak-anak yang kemungkinan sudah rentan sebelum pandemi, sekarang semakin rentan dan berisiko, dan makin akan kehilangan pembelajaran kalau tidak diterapkan pembelajaran dan remedial yang diadaptasi. Seperti itu. Yang keempat, harus juga menekankan pada kesejahteraan dan perlindungan anak. Jadi tidak hanya berfokus pada pembelajaran kognitif, tapi juga memberikan anak perasaan yang aman, sejahtera, terlindungi di sekolah, ketika kembali sekolah maupun ketika belajar di rumah. Oke, ini slide-nya kenapa nggak mau ganti ya? Oke, ya. Nah, untuk ini Bapak Ibu ada yang diperlukan ya, dua hal di dalam panduan tersebut, bahwa guru perlu didukung supaya bisa mengadakan asesmen formatif ya, asesmen formatif yang menginformasikan praktik pengajaran dan kebutuhan untuk dukungan terhadap siswa. Kemudian berdasarkan kebutuhan siswa dan strategi nasional, anak yang tidak terlayani itu harus didukung secara optimal dengan remedial, kelas tambahan ya, seperti itu. Tergantung strategi dari satuan pendidikannya. Oke, ini adalah fakta-fakta yang terkait dengan anak usia 7 sampai 17 tahun, jadi juga termasuk anak-anak yang berada di sekolah Bapak Ibu ya, bahwa populasi anak usia SMA, jadi secara akses pendidikan di data Susenas tahun 2017, 23,9 anak tidak bersekolah, gitu ya. Dan keadaan pandemi memperburuk situasi ini. Kemudian secara ketuntasan belajar, ya, yang sampai selesai SMA juga data menunjukkan 56% remaja yang bisa menyelesaikan pendidikan. Ini juga ada kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. Jadi tingkat putus sekolahnya lebih tinggi di pedesaan. Kemudian juga untuk laki-laki dan perempuan ada kesenjangan lagi, ya. Laki-laki di pedesaan lebih tinggi, perempuan di perkotaan lebih tinggi, seperti itu. Jadi saya mau menunjukkan bahwa secara akses pendidikan dan secara hasil belajar siswa di sini mengalami resiko, ya. Ini juga ada data tentang dari OECD ya, organisasi yang menyelenggarakan PISA, asesmen internasional tentang kemampuan membaca, literasi, numerasi, sains ya, bahwa 70% dari siswa berusia 15 tahun belum cakap membaca dan berhitung. Jadi alasan-alasan putus sekolah juga bisa dilihat di sebelah kiri. Semakin anak terganggu pembelajarannya, pembelajaran terhenti, kemungkinan untuk putus sekolah dan tidak kembali lagi ke sekolah semakin tinggi. Ada alasan-alasannya, bisa karena faktor ekonomi, kemudian anaknya bekerja, bisa jadi pernikahan usia anak, kemudian juga malu, sekolahnya jauh, dan disabilitas. Angka disabilitas ini rata-rata 5,14% menyumbang pada anak-anak yang tidak bersekolah atau anak di out of school ya. Oke, bagian kedua. Jadi asesmen seperti apa yang dibutuhkan dalam kondisi seperti ini? Asesmen harus adaptif seperti halnya pembelajaran ya yang dilakukan Bapak Ibu selama ini. Ini ada salah satu gambar ya kondisi yang saya ingin tunjukkan karena kami banyak bergerak di bidang pendidikan dalam situasi darurat ya.
Jadi ini di Jawa Barat ya fotonya Bapak Ibu. Di Jawa Barat yang baru mengalami kejadian banjir, longsor ya, banjir bandang di awal tahun bulan Januari Februari. Kemudian sekolah darurat tadinya masih berupa tenda seperti ini ya, gambar yang di bawah. Kemudian sekarang sudah ada berupa kayu dan bambu. Ini di bulan Maret sebelum penutupan sekolah karena COVID gitu. Jadi belum terjadi renovasi sekolah di sini gitu. Kemudian anak-anak sempat belajar 1 bulan setelah ada tenda darurat ya, sekolah darurat. Tapi terus kena COVID, anak-anak belajar di rumah, yang mana rumahnya juga masih di Huntara ya. Huntara yang kalau di gambar ini masih sudah huntap ya, hunian tetap. Ini ada gambar di Sulawesi Tengah ya, Palu. Di Huntara ini masih lebih kayak barak-barak seperti itu, yang tidak bisa menjaga social distancing gitu ya. Anak-anak belajar di rumah juga sangat tidak kondusif situasinya gitu. Nah, kira-kira bagaimana asesmen dilakukan dalam kegiatan dalam situasi seperti ini? Ya, ini untuk kita pertanyaan pemantik. Kemudian juga ada di gambar ini ya, di Palu ini ada anak-anak yang sekarang sudah kejadian bencana itu di akhir tahun 2018 ya, Bapak Ibu. Kemudian hunian tetapnya baru jadi akhir-akhir ini gitu ya. Anak-anak pindah dari Huntara hunian sementara ke hunian tetap, dan sekarang anak-anak itu jadi pindah alamat, dan guru-gurunya banyak yang harus mencari gitu. Harus mencari anak-anaknya di mana, karena di sana kurang akses untuk internet ya. Jadi hanya mengandalkan guru kunjung sebagai metode BDR, belajar dari rumah. Jadi banyak anak juga dikhawatirkan tidak terlayani karena alamat yang berpindah gitu. Jadi guru-gurunya harus fokus pada pencarian siswanya dulu di mana gitu ya. Ya, ini situasi-situasi yang mempengaruhi pembelajaran dan juga asesmen tentunya, karena asesmen dan pembelajaran merupakan satu paket ya, seperti dua sisi mata uang. Oke, jadi itu Bapak Ibu, kita akan terus membawa bagaimana setelah ini ya penilaian supaya bisa menjangkau anak-anak yang paling rentan gitu ya, anak-anak yang tidak terlayani sebisa mungkin ya. Nah, ini saya akan bahas beberapa hal tentang penilaian, tapi saya tidak akan banyak-banyak ya, karena ini sudah jadi kebiasaan, rutinitas Bapak dan Ibu ya, yang pasti lebih paham dari saya gitu. Nah, ini sedikit definisi penilaian sesuai dengan Permendikbud tentang penilaian ya, asesmen. Serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan ya. Nah, ini ada ruang lingkup penilaian, jadi untuk menilai 3 aspek: sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan bentuk-bentuk penilaiannya. Oke, sebelum masuk ke remedial, tadi ada kita membutuhkan ada banyak mengejar ketertinggalan belajar ya, Bapak dan Ibu. Nah, ada informasi yang update, saya pelajari juga ya dari Pusmenjar, Balitbang, dan Perbukuan tentang asesmen diagnosis yang perlu dilakukan di awal pembelajaran. Jadi kalau ini sekarang tahun ajaran baru ya, minggu ini, jadi di periode ini ya, kira-kira diharapkan Bapak dan Ibu guru melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui dan memonitor kompetensi siswa. Karena ya itu tadi, kembali yang tadi, berapa bulan anak-anak
tidak belajar dengan optimal, ada anak-anak yang bahkan mungkin tidak belajar sama sekali ya, karena keterbatasan sarana, internet, listrik, dan sebagainya. Dan belum lagi anak-anak yang berada di kelas 1, SMA, SMK gitu ya, yang tadinya dari SMP, terus mungkin dari sekolah yang berbeda, terus tidak tatap muka ya, gurunya juga belum dikenal, apalagi temannya. Nah, jadi perlu adanya 1 minggu khusus buat menilai gitu ya, melihat di mana sih posisi siswa-siswa ini sekarang gitu ya, di level yang mana, supaya ini menjadi informasi untuk mendesain pembelajaran. Nah, asesmen diagnosis ini jadi diharapkan dilakukan di awal pembelajaran dengan meliputi asesmen non-kognitif. Sebentar ya. Non-kognitif, kognitif, dan baru ada tindak lanjut dan evaluasi. Jadi asesmen diagnosis ini berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi dalam belajar, kemudian juga dari situ supaya bisa digunakan oleh guru dalam menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis dan sesuai dengan kenyataan ya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang yang kognitif dulu ya, Bapak Ibu. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di YouTube ya, ada video pendeknya. Jadi identifikasi materi asesmen yang bersifat esensial dan merupakan prasyarat topik lainnya. Jadi maksudnya KD yang esensial itu apa? Kemudian juga setelah ada pemetaan KD, Bapak Ibu susun soal asesmen sederhana yang terdiri dari, nah ini, ada gabungan dari soal pada topik semester sekarang, semester 1. Kemudian juga berikan lebih banyak soal dengan topik satu kelas di bawah. Jadi kalau sekarang 1 SMA, 6 soal itu dari materi KD kelas 3 SMP. Seperti itu ya, untuk semester 1 dan 2. Kemudian berikan juga soal dengan topik 2 kelas di bawah untuk semester 2. Jadi topik kelas 2 SMP semester 2 ya. Lalu soalnya disusun oleh Bapak Ibu, kemudian berikan pada siswa dan lakukan diagnosis bagaimana hasilnya. Hitung rata-rata nilainya ya. Setelah dapat hasilnya, bagilah siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan kompetensi rata-rata. Jadi ada siswa dengan rata-rata kelas, itu nanti lanjut pembelajaran dengan materi semester ini, ya, dengan gurunya. Kemudian siswa yang berada 1 semester di bawah rata-rata, ini lanjut juga dengan gurunya, tapi ada kelas tambahan mungkin, ya, ada remedial untuk materi yang sebelumnya, di kelas sebelumnya. Kemudian siswa yang berada 2 semester di bawah rata-rata, nah ini bisa guru kelasnya bekerja sama dengan guru sebelumnya, tingkat di bawahnya gitu. Jadi kalau guru dia di kelas 2 SMA, guru kelas 2 bekerja sama dengan guru kelas 1 ya, untuk memberikan materi remedial untuk materi di kelas 1 tersebut gitu. Nah, sekarang yang asesmen non kognitif ya. Jadi ini penting juga, dan sekarang ini sangat penting malah ya Bapak dan Ibu, karena banyak kajian, banyak asesmen, penelitian, survei ya menunjukkan dampak-dampak psikososial yang cukup terganggu ya pada anak-anak karena pandemi. Jadi seperti tertekan, bosan, terus juga masalah eksternal di luar dirinya ya, dipengaruhi oleh keluarga, teman, dan sebagainya. Nah, hal-hal ini akan bisa mempengaruhi
proses pembelajaran gitu ya. Karena itu di awal mula tahun ajaran baru ini, guru juga perlu memberikan asesmen non-kognitif, sosial emosional. Nah, ini contoh saja, bisa disesuaikan ya. Ini contohnya misalnya beri gambar emosi atau emoji-emoji ya, ke siswa berbagai jenis emoticon misalnya ya. Kemudian minta siswa menunjukkan mana yang menunjukkan perasaan dia, gambar yang mana. Misalnya sedih, marah, takut ya. Terus minta siswa mengekspresikan perasaannya. Lalu identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan guru bisa melakukan elaborasi gitu. Kalau perlu juga bisa mengumpulkan informasi tambahan dari orang tua, gitu, dari orang tua dan guru yang mengajar anak itu di kelas sebelumnya, seperti itu. Ya, tadi di tujuan sesi saya mau membagikan juga contoh-contoh ya asesmen atau perangkat penilaian yang digunakan di program Save the Children ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menambah referensi ya untuk kita sebagai pendidik. Ada satu contoh alat penjaringan awal kesulitan belajar yang digunakan di program awalnya di program literasi untuk siswa kelas awal SD ya, untuk percepatan keaksaraan karena banyak anak di kelas 1 gitu ya yang belum lancar membaca di wilayah dampingan kami, baik urban maupun rural, jadi urban yang slum area ya. Kemudian ternyata anak yang struggling learners ini ya, yang kesulitan belajar ini mempunyai banyak sekali latar belakang penyebab ya, tidak hanya karena dia tidak ikut PAUD, tapi juga karena faktor-faktor lain seperti keluarganya, terus ditambah lagi mungkin dari tingkat literasi orang tuanya, terus kondisi belajar di rumahnya dan segala macam. Nah, jadi diharapkan guru menggunakan asesmen ini di awal, tapi juga bisa dilakukan berkala ya di tengah termin gitu ya untuk melihat kemajuan siswa. Gitu. Terus seperti apa pertanyaan-pertanyaannya atau butir-butir pengamatannya yang harus dikumpulkan guru? Pertama, apakah anak masuk sekolah secara reguler gitu? Karena kalau anak sering tidak masuk sekolah, partisipasi atau attendance rendah, ini pasti mempengaruhi dia belajar, hasil belajarnya sangat terpengaruh. Banyak anak-anak misalnya di wilayah dampingan kami ya, seperti di Sumba, NTT, itu sangat sering absen. Jadi bukan hanya yang SD ya, semua jenjang. Misalnya ada hari pasar, ada pasola ya, yang terkait budaya, seperti itu, sering sekali absen. Dan ini tentunya mempengaruhi hasil belajar gitu ya. Nah, asesmen ini pada situasi COVID, kami adaptasi. Untuk di tahun ajaran diberikan pada siswa, bisa diberikan pertanyaan seperti apakah anak mengikuti BDR di semester yang lalu. Gitu. Jadi ini mengumpulkan informasi tentang bagaimana proses belajar yang diikuti siswa semester lalu dan kendala belajarnya apa gitu. Apakah dia sering tidak ikut kelas online, apakah sering tidak mengumpulkan tugas kalau metodenya penugasan ya, atau tidak ada kabar, hilang sama sekali. Nah, ini dikumpulkan informasinya dari guru kelas sebelumnya, bisa juga dari anak, dari orang tua, ya. Dan di sini di tools kami juga ada tipsnya. Di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ini seperti panduan buat guru bagaimana mengupayakan follow up-nya ya, tindak lanjutnya gitu. Untuk anak-anak yang tidak masuk sekolah secara reguler gitu. Nah, ini membantu guru, tapi tentunya solusinya tidak terbatas dari panduan ini gitu. Ya. Kalau
sudah berkonsultasi dengan orang tua, mungkin guru akan menemukan akar masalahnya kenapa sebenarnya anak-anak tidak masuk, sering tidak masuk semester sebelumnya. Nah, bisa langsung address hal tersebut ya. Oke, terus itu tentang kehadiran anak. Terus ini tentang asesmen lingkungan rumah anak ya. Jadi lingkungan rumah mempengaruhi terhadap kemampuan belajar dan hasilnya ya. Misalnya apakah anak belajar di rumah dengan bahasa ibunya ya. Ini terutama yang anak kelas 1 ya. Tadi anak kelas 1, anak SD lah ya, anak SD yang dimana sering masih bawa bahasa ibunya ya, bahasa waktu diajar waktu kecil, bahasa daerah gitu ya. Nah, ini mempengaruhi ketika dia masuk sekolah formal. Misalnya seperti itu. Terus juga untuk gurunya mengetahui apakah orang tua anaknya melek huruf. Karena kami juga menemukan banyak orang tua yang tidak bisa mendampingi anak belajar karena orang tuanya juga tidak bisa membaca gitu ya. Nah, ada tipsnya di sebelah kanan apa yang bisa diupayakan guru. Kemudian contoh untuk apakah anak mengalami kesulitan dengan situasi di rumah. Jadi ini misalnya kondisi rumahnya yang tidak kondusif, tidak harmonis, mungkin ada kekerasan gitu ya. Nah, ada tipsnya bagaimana berdiskusi dengan orang tua, terus bagaimana meningkatkan harga diri anak ya, memberikan kesempatan berekspresi melalui kelompok diskusi, berikan kegiatan kelompok di sekolah, dukungan anak ke anak. Jadi guru bisa meminta teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk terus mengawasi dan memberikan dukungan gitu. Kemudian juga perlu dipastikan dirujuk ya jika ada kebutuhan lebih lanjut. Misalnya tentang tadi misalnya ada isu kekerasan gitu ya, harus dirujuk ke layanan yang tepat atau masalah psikologis, trauma dan sebagainya. Nah, yang penting juga di masa pandemi ini adalah mengumpulkan informasi tentang kesehatan anak, ya, karena ini tentunya berpengaruh terhadap pembelajaran, kesulitan belajar. Diadaptasi untuk pandemi ini bisa ditanyakan atau dikumpulkan informasi apakah anak terinfeksi COVID, apakah tinggal di mana keluarga terdapat PDP, ODP, kemudian tentang sarana belajar yang dimiliki anak, karena ini mempengaruhi nanti bagaimana anak bisa mengikuti pelajaran, apakah sarana gadgetnya misalnya punya orang tua, karena kalau punya orang tua berarti pas orang tuanya nggak ada di rumah, anaknya nggak bisa belajar gitu ya. Terus bagaimana pekerjaan dan kebiasaan orang tua, apakah orang tua mendampingi anak atau tidak, atau malah justru mungkin orang tua membawa anak bekerja, karena banyak kasus di mana orang tua membawa anak ke ladang, ke kebun gitu ya, atau melaut ya. Nah, hambatan fisik ini juga jadi asesmen ini dalam program kami juga dipakai untuk menyesuaikan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi dengan gangguan atau disabilitas ya. Nah, di sini ada screeningnya gitu ya. Screening apakah anak-anak mempunyai gangguan yang terdeteksi dalam hal penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Kemudian ada tips yang lebih detail lagi, bila anak mengalami hambatan apa, maka apa yang bisa diupayakan oleh guru. Nah, dalam kondisi belajar dari rumah, Bapak Ibu, tips ini diberikan pada orang tua, gitu. Karena orang tua lah yang banyak mendampingi anak belajar di rumah, dan khususnya kalau anak dengan disabilitas ya, banyak orang tua yang kami temukan mempertanyakan gitu ya, bagaimana ini mendampingi anaknya di rumah gitu, karena biasanya kalau di sekolah gurunya aja gitu yang mengerti anaknya, atau guru pendamping khususnya GPK. Ketika anak belajar di rumah, orang tua malah kurang mengerti. Nah, di sini tipsnya justru dibagikan ke orang tua, bisa dalam bentuk buklet gitu ya, sambil orang tua dan guru juga tetap melakukan komunikasi gitu ya, lewat WhatsApp group atau telepon. Oke,
Nah, itu tadi contoh asesmen yang dimiliki oleh Save the Children untuk diagnosis ya kesulitan belajar. Nah, sekarang tindak lanjutnya asesmen kognitif dan asesmen non kognitif yang tadi kita bahas, jadi digunakan untuk menyusun profil siswa ya di tahun ajaran baru ini, memberikan informasi pada guru bagaimana sih siswa ini gitu ya. Ya apalagi di kelas awal gitu ya yang guru baru kenal. Nanti hasilnya juga menentukan apakah anak mengikuti remedial atau tidak ya. Jadi untuk guru merancang program remedial, kemudian juga untuk anak berkebutuhan khusus ya di SLB maupun di sekolah penyelenggara program inklusi disusunlah sebagai bahan perencanaan pembelajaran individu atau PPI. Nah, ini ada contoh profil siswa. Jadi ada satu dari SMK di Jawa Barat yang di sebelah kanan Bapak Ibu, dia memakai aplikasi ya untuk mengumpulkan profil siswa gitu ya, supaya maksudnya biar siswa saling kenal gitu ya dengan membrowse foto, terus juga menyampaikan biodatanya gitu ya, terus ditambahkan apa minatnya, informasi-informasi lain ya, kekurangan, kekuatan siswa tersebut menurut siswa itu sendiri, gaya belajarnya bagaimana, itu bisa ditambahkan, terus riwayat kesehatannya. Jadi gurunya bisa mempunyai profil siswa lewat ini ya, seperti alternatif kegiatan untuk perkenalan atau masa orientasi siswa gitu ya. Kemudian yang saya mau sampaikan sebagai tambahan ini Bapak Ibu ya, ingat perlindungan data anak di dunia maya gitu. Jadi seperti Bapak Ibu lihat juga di sini saya coret-coretin yang menunjukkan kepada data anak. Ini saya temukan gambar profil siswa di internet, jelas fotonya, jelas alamatnya, jelas nama bapaknya, ibunya gitu ya. Ini harus dijaga juga oleh sekolah gitu ya. Jadi dengan maraknya penggunaan internet saat ini, data-data siswa, data anak gitu ya gampang ditemukan, tidak diprotek oleh password, alamat email dan password gitu ya. Ini menjadi sasaran empuk buat predator anak gitu ya, yang bisa melakukan kekerasan, penculikan anak dan sebagainya gitu. Jadi tetaplah berhati-hati gitu untuk sekolah menjaga pengumpulan data siswa seperti ini. Maksudnya memang untuk lebih mengenal, untuk lebih interaksi ya, tapi juga ada cara-cara untuk tetap melindungi privasi siswa yang perlu kita tetap jaga. Oke, sekarang tentang perencanaan pembelajaran individu. Jadi apa saja isinya saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu dan biasa membuat. Tujuan siswa untuk term 1 berdasarkan hasil diagnosis, asesmen diagnosis tadi dirancang bersama ya dengan guru pendamping khususnya, guru kelas, siswa itu, dan kalau perlu didampingi oleh orang tua. Terus kelebihan siswanya apa di situ, tantangan siswa apa, misalnya kelebihannya ya anak ini mempunyai hambatan fisik, tapi dia semangat belajar, dia rajin gitu ya. Ketika gurunya kunjungi, sudah standby gitu ya, dia semangat gitu ya dengan keterbatasannya. Nah itu jadi modal gitu untuk belajar gitu ya. Terus kompetensi yang dibutuhkan peningkatan apa berdasarkan hasil diagnosis asesmen tadi. Kemudian rancang strategi yang sesuai untuk merujuk tantangan pembelajaran anak. Nah di sini apakah perlu lebih cara pembelajarannya, metode belajarnya diubah, disesuaikan dengan siswa misalnya, atau perlu alat bantu, atau perlu dukungan teman sebaya. Nah ini strategi-strateginya dirancang berdasarkan hasil diagnosis tadi. Oke, ada contoh juga ini Bapak Ibu, jadi saya
diajak untuk MGMP di Kabupaten Bandung Barat di wilayah dampingan kami juga untuk melakukan adaptasi penyusunan prosem ya, program semester di tahun ajaran baru. Bagaimana supaya kurikulum atau rencana pembelajaran selama 1 semester dibuat efisien gitu ya, lebih efisien. Jadi ada KD-KD dari beberapa mata pelajaran yang kompetensi yang selaras, beririsan, digabungkan gitu ya. Terus asesmennya bagaimana? Asesmennya bisa dijadikan satu gitu ya. Misalnya ini ada 3 pelajaran, bahkan bisa ditambah dengan pelajaran lain ini. Ada bahasa Indonesia, sosiologi, dan geografi. Untuk bahasa Indonesianya, KD-nya di sini memproduksi teks, anekdot, laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi yang koheren. Mengenal sosiologi, dia KD-nya dipilih mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Kemudian untuk geografi, menyajikan hasil observasi lapangan dalam bentuk makalah yang dilengkapi dengan peta, bagan gambar, tabel grafik, foto, atau video. Nah, ini bisa dijadikan satu tugas penilaian ya sebagai proyek. Jadi susun makalah ya, terus ada di situ hasil siswa akan melakukan observasi tentang bagaimana hubungan relasi antar individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat di masa COVID misalnya ya, contohnya gitu. Perubahan apa yang ada gitu dengan masyarakat atau orang-orang melakukan social distancing, apa yang terjadi. Itu kemudian di bahasa Indonesianya siswa bisa menyusun laporan hasil observasinya sesuai dengan kaidah yang ditetapkan. Terus untuk geografinya bisa dilengkapi di proyek siswa tersebut dengan menyertakan peta, bagan, gambar tentang bagaimana hasil dari pengamatan tadi. Nah, jadi hasil penilaian ini juga nanti akan ditentukan oleh 3 guru. Jadi guru mapel yang geografi, sosiologi, dan bahasa Indonesia masing-masing akan melihat sesuai dengan KD yang sesuai mapelnya. Ini bisa ditambah lagi dengan PKN gitu ya, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi lebih efisien dalam waktu ya. Kemudian juga bisa KD-nya lebih sederhanakan lagi kalau misalnya terlalu kompleks gitu ya. Diizinkan juga untuk disederhanakan. Misalnya misalnya ada KD yang dalam satu kompetensi itu mulai mengenali, membedakan, sampai ke menciptakan gitu ya. Nah, bisa juga Bapak dan Ibu mengambil yang sampai ke membandingkan saja, tidak sampai ke menciptakan gitu ya. Ini bisa diatur berdasarkan kesepakatan oleh guru atau dalam kelompok kerja guru MGMP gitu ya. Dan tentunya perlu dukungan oleh kepala sekolah ya, kepala sekolah dan persetujuan dari kantor cabang dinas atau suku dinas pendidikan. Oke, satu contoh lagi, ini terakhir tentang asesmen di SMK, Bapak dan Ibu, dari program kami, program kesiapan kerja untuk terutama untuk SMK ya, tapi sekarang juga meluas ke SMA, SLB ya. Kenapa diadakan program kesiapan kerja? Karena banyak fakta menunjukkan bahwa lulusan SMA atau SMK tidak memiliki kesiapan untuk bekerja dalam setting industri. Bukan karena tidak memiliki keterampilan teknis, tapi tidak dipersiapkan dalam hal soft skills gitu ya. Nah, jadi mungkin saja ada pengetahuan dan keterampilan untuk mesin gitu ya, tapi tidak diajarkan keterampilan untuk punya mental kerja yang positif, ya kerja keras gitu ya, kerja sama, sehingga ketika di dunia kerja siswa mengalami kendala untuk menapaki karir. Nah,
Jadi ada program kesiapan kerja dan asesmennya ini bisa diberikan di awal tahun ajaran juga atau sebelum kelas 2 ya, atau sebelum penjurusan. Kemudian juga diukur perkembangannya Bapak Ibu sampai ke lulus nanti gitu siswanya. Apa yang menjadi komponen dalam keterampilan atau soft skills kesiapan kerja ini ada 5. Jadi konsep diri yang positif, kontrol diri, high order thinking skills, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan sosial. Nah, jadi ada butir-butir pertanyaan atau asesmen diri sendiri, ya, penilaian diri sendiri yang diberikan pada siswa untuk melihat apakah dia saat ini percaya diri, gitu ya. Apakah dia bisa menunda keinginan kalau untuk kontrol diri. High order thinking skills melihat bagaimana dia berpikir, ya, berpikir kritis. Kemudian juga berkomunikasi, bagaimana dia dalam menyampaikan pesan. Kemudian keterampilan sosial, bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini kemudian diberikan modulnya juga, Bapak Ibu. Jadi sebagai tindak lanjutnya, tes tadi ya, tes employability assessment tools itu di follow up dengan ada materi kesiapan dunia kerja yang dilakukan dengan cara penguatan peran guru BK. Jadi kalau guru BK kan juga punya program ya untuk pembinaan karir seperti itu. Nah, materi ini ditambahkan atau disisipkan ke dalam program BK, tapi juga bisa terintegrasi dalam MAPEL gitu. Jadi pesan-pesan dalam keterampilan ini bisa diberikan di setiap mata pelajaran. Misalnya kalau misalnya contohnya bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris membuat teks bahasa Inggris misalnya. Nah, teksnya ini terkait dengan pesan-pesan bagaimana supaya bisa empati misalnya, ya, empati pada orang lain. Jadi setelah diberikan materinya, misalnya siswa menyusun ajakan gitu ya, ajakan untuk berempati dalam situasi pandemi ini kepada orang-orang yang terdampak atau terinfeksi COVID misalnya, bagaimana caranya membantu yang kesulitan gitu ya, lewat teks tersebut. Kemudian diposting ya, seperti mengajak gitu ya, ke campaign seperti itu. Kemudian juga terintegrasi dalam misalnya komputer ya, dalam membuat presentasi. Nah, jadi presentasinya bisa diisi, kamu buat presentasi yang pesan-pesannya tentang misalnya tadi dipilih bagaimana menyelesaikan konflik, seperti itu. Nah, jadi tidak menjadi materi tersendiri, tapi diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain supaya soft skills ini, Bapak Ibu, bisa menjadi keterampilan yang relevan ya, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan anak-anak di usia ini yang siap untuk bekerja, butuh siap untuk bekerja, apalagi di situasi pandemi yang makin mengalami tantangan. Jadi kesiapan dunia kerja ini sangat dibutuhkan. Dan tadi kalau kita balik ke profil akses dan kualitas belajar, akses di mana anak-anak usia 17 ya, usia 16, 17, 18 banyak yang drop out. Nah, kalau anak-anak itu drop out ya perlu kesiapan bekerja yang langsung ready gitu ya. Jadi setidaknya mereka sudah pernah dibekali seperti ini gitu. Itu yang terburuk gitu ya. Kalau terburuk misalnya anak-anak memang memilih untuk tidak sekolah lagi atau karena situasi memang putus sekolah. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu beberapa contohnya. Mungkin nanti kita bisa lebih berdiskusi ya. Ya. Terima kasih. Bu Marni Silalahi.